Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi undangan sahibul hajah untuk mendoakan beliau agar di dalam perjalanan ibadah yang insyaallah esok akan dilakukannya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan umrah yang insyaallah tidaklah berangkat dan pulang kecuali dalam keadaan semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kemudian yang sama-sama kita hormati para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan juga para habaib. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga kepada sahibul bait Ustaz Sunardi, keluarga besarnya, semoga selalu dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin. Dan keturunannya, anak-anak insyaallah menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada wabil khusus Ustaz Zainuddin, kemudian Habib Agil, Habib Ali, Habib Muhammad, Habib Ahmad dan juga yang lainnya, semoga Allah berikan kemuliaan dunia wal akhirah, amin. Dan juga tentunya orang tua kami, orang tua kita bersama, Haji Agus, Bapak Haji Suparman dan juga yang lainnya, alhamdulillah banyak hadir. Semoga mereka semuanya diberikan kesehatan wal afiat dan juga insyaallah diberikan panjang umur fi taatillah wa taatir rasul, amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang umrah, saya akan sedikit berbicara tentang Rasulullah dan umrah. Bagaimana umrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah, berapa kali Rasulullah umrah? Nah, ini tentunya karena memang malam hari ini kita dalam rangka berdoa untuk orang yang umrah, maka kita berbicara tentang umrah. Yang pertama, tentunya pembahasan tentang umrah ini saya akan bahas secara singkat dari definisi umrah. Yang kedua, rukun dan syaratnya umrah. Yang ketiga, haji dan umrohnya Rasulullah SAW berapa kali. Yang keempat, hukum umroh menurut 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bagaimana pendapat mereka tentang hukum umroh. Dan yang kelima, yaitu yang paling penting, fadail, keutamaan, keistimewaan orang yang umroh. Yang pertama, umrah dari segi bahasa kalau kita lihat adalah al-qasdu, sama seperti haji. Haji artinya bersengaja. Orang umrah artinya umrah kalau dari segi bahasanya itu al-qasdu, artinya bersengaja. Jadi perginya ke Mekah, perginya ke Madinah sengaja memang untuk ibadah kepada Allah. Itu namanya umrah dalam arti bahasa al-qasdu. Tapi dalam segi istilah, umrah itu adalah al-qasdu ila Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah li ada'il manasik atau li ada'in nusuk. Katanya sengaja pergi ke Mekah dan juga ke Madinah dalam rangka melaksanakan manasik, atau manasik yaitu yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perginya sengaja. Jadi kalau ada orang kebetulan saya naik pesawat menuju Amerika, ternyata di tengah perjalanan pesawatnya apa? Oleng, nggak tahu kenapa bensinnya habis kali, mendarat langsung kemana? Ke Jeddah.
sekalian aja umroh dulu, berarti umrohnya belum tuh, karena tujuannya sebenarnya bukan ke situ, cuman mau kemana? Kenapa? Berarti tujuannya nggak konsen ke sana. Kata ulama yang kayak begini nih umroh si umroh, tapi kena nggak definisinya? Kata ulama tidak, dia harus berangkat ke sana tujuannya memang untuk umroh. Ustaz, tapi ada orang sini berangkat kerja di sana 2 tahun. Di tengah pekerjaan setelah 2 tahun dia dapat cuti dari bosnya di sana. Kalau sudah kerja 2 tahun, yang TKI, TKW biasa kalau sudah 2 tahun kerja dapat tuh kesempatan untuk umroh atau haji. Ini bisa ada kesempatan untuk umroh dan haji, diberikan kesempatan setelah 2 tahun. Kalau baru datang, kecuali ya majikan-majikan yang baik luar biasa, ada orang baru datang sebelum kerja dihajiin dulu, itu juga ada. Tapi kebanyakan setelah 2 tahun baru mereka diberikan kesempatan haji dan umroh. Ustaz, apa gitu nggak kena? Kan tujuannya kerja? Enggak, karena memang sudah dikerja. Nanti dia khusus dari rumahnya mau berangkat umroh, berarti termasuk al-qasdu, termasuk kena tujuan umroh. Berarti sama orang umroh dan haji, walaupun dia kerja plus haji dan umroh, sama hukumnya seperti orang berangkat dari Setu langsung ke sana, sama hukumnya. Kenapa? Karena waktu di sana dia sudah niat dari rumahnya berangkat untuk haji dan umroh. Tapi kalau di sini kita bawa rokok, bungkus-bungkusan, semua kan rokok mahal nih. Kita bawa lagi apa nih, makanan apa-apa yang kagak ada di sono, bawa rambutan, bawa duren, mau dagang misalnya. Pas dagang di sono kesempatan dagang, pas lagi dagang orang lagi pada umrah atau lagi pada haji, daripada nganggur dengan haji deh sekalian. Nah itu lain tuh, berangkat tujuannya apa? Dagang plus haji nggak bisa, dagang plus umroh nggak bisa, karena tujuan arti umroh itu dengan sengaja pergi umroh, sengaja untuk pergi haji, nggak bisa disambilin. Tapi kalau kita haji atau umroh plus dagang boleh. Jadi tujuannya apa yang pertama? Haji. Itu bedanya sih, bawa juga, cuman tujuannya umroh, cuman sekalian apa? Dagang. Beda tuh sama tadi tuh, dagang sekalian umroh, nggak dapat tuh. Yang dapat umroh sekalian dagang. Ya, tapi selalu bal-bal rokok mau ngapain? Tangkap gitu di bandara, kagak boleh bawa begitu. Nah intinya itulah yang dimaksud umroh, sengaja berangkat untuk melaksanakan ibadah. Dan tentunya sekali lagi seperti yang saya sering ingatkan, hendaklah di sana selain melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan tawaf, sa'i dan juga tahallul, tentunya jangan lupa untuk selalu kesempatan ada waktu sampai ke Madinah atau setelah Mekah selesai ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi dan juga berziarah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena berkat Rasulullah kita bisa umroh, berkat Rasulullah kita memuliakan Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi jangan diikutin perbuatan sebagian orang Islam yang kalau umroh nggak mau ziarah. Katanya ziarah ke Madinah itu kan bukan bagian dari umroh. Umroh kan yang penting tawaf 7 kali, selesai sholat 2 rakaat antara makom dan Ka'bah, kemudian setelah itu sa'i 7 kali Safa Marwah, setelah itu tahallul, selesai. Jadi kagak ada lagi tuh kewajiban harus ke Madinah, tidak ada lagi keharusan ziarah. Rasulullah ziarah ke Nabi, sholat di Masjid Nabawi bukan bagian dari umrah. Orang yang kayak begini kurang ajar nih, udah deket sono kagak mau ziarah ke Nabi Muhammad, keterlaluan orang nih. Emang ada? Oh jangan dibilang tidak ada. Seminggu, 2 minggu yang lalu, salah seorang murid kita kebetulan berangkat umrah dengan kelompok yang memang mengatakan ziarah itu haram. Katanya la tusaddur rihal illa fi thalathati masajid, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa, kata Rasul, hadis Bukhari. Tidak boleh orang mengadakan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram Mekah, masjidku ini, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Berarti perjalanan jauh di luar 3 masjid haram, tidak boleh. Sampai sana akhirnya, sampai di Madinah nggak perlu ziarah Rasul. Kalaupun mau ziarah ke Rasul nggak boleh ditepatin waktu,
Misalkan kalau sampai ke Madinah, lagi di Madinah, hotel dekat, ya pagi mau ziarah itu nggak boleh tiap pagi. Jadi kalau mau ziarah pun nggak boleh ditetapin waktunya. Kalau ditetapin waktunya berarti menjadikan kuburan sebagai id. Ini juga bid'ah. Jadi akhirnya nih orang ziarah ke Madinah, datang ke Madinah ziarah ke Rasul takut, katanya takut bid'ah. Kedua, dia nggak ziarah ke Uhud, dia nggak ziarah ke Baqi, karena takut mengatakan tadi itu hadisnya tidak boleh pergi jauh kecuali ke 3 masjid. Berarti kalau kita ke Baqi atau ke Uhud berarti pergi jauh-jauh cuma ziarah, itu tidak boleh. Akhirnya kagak ziarah. Mau ngapain di sana? Saking takut syiriknya ziarah. Ini orang yang tentunya orang kalau menjaga supaya orang nggak syirik bagus, tapi kalau sudah berlebihan tidak bagus lagi. Seluruh dunia kalau datang ke Madinah dia ziarah ke Rasulullah. Seluruh dunia kalau datang ke Madinah pasti dia ziarah ke Baqi, ziarah ke Uhud, tapi ini orang takut syirik katanya. Jadi ketakutan syiriknya sampai sono nggak ngapa-ngapain, sholat di Masjid Nabawi doang. Padahal dia nggak sadar dia datang ke Mekah ke Madinah pun gara-gara Nabi Muhammad. Dia nggak sadar dia datang dia sholat di Masjid Nabawi gara-gara Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad dia nggak bakal datang ke Mekah dan ke Madinah. Kalau nggak gara-gara Nabi Muhammad nggak bakal dia bisa sholat di Masjid Nabawi. Dia lupa, dia nggak mau datangi Nabi Muhammad, dia nggak mau ucapin salam, nggak mau terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ini sudah ada yang seperti ini. Nah ini tentunya insya Allah guru-guru kita, orang tua kita yang ngajarin, man lam yashkurinna salam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah. Kita bisa begini gara-gara Rasul. Makanya kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Punya kesempatan datang ke Mekah, ke Madinah, jangan tidak berziarah ke Rasulullah SAW sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah. Orang ini hebat, sholatnya luar biasa, keningnya sampai bengkak, lututnya sampai kapalan, saking banyaknya terima kasih kepada Allah sujud, tapi dia tidak berterima kasih kepada Allah, tidak akan pandai berterima kasih. Kata Nabi, nggak pandai, belum sempurna terima kasih kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia begitu gara-gara Rasulullah. Ini tentunya insya Allah kita selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh para ulama kita, orang-orang tua kita, mengamalkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salafus saleh. Yang kedua, tentunya berbicara tentang umroh. Kalau berbicara tentang syarat, rukun, syarat umroh sama seperti orang haji. Syaratnya sama seperti orang haji, baik dari kemampuannya. Nggak boleh waktu kain ihram, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh gunting rambut, kuku dan sebagainya. Persis sama seperti haji dan umroh. Cuman bedanya di kerjaannya, nggak ada wukuf di Arafah, nggak ada mabit di Muzdalifah, nggak ada melempar jumroh di Mina, itu saja. Tapi selebihnya semuanya sama. Kain ihramnya sama, larangan-larangan berihram sama, tawafnya sama, sa'inya sama, tahallul semuanya sama. Cuman tegak tadi, nggak ada wukuf di Arafah, nggak ada mabit di Muzdalifah, nggak ada melempar jumroh di Mina, itu saja. Selebihnya semuanya sama. Tinggal yang berbeda masalah yaitu mikot zamani. Mikot makani sama. Mikotnya artinya mulai pakai kain ihram sama bibir Ali orang penduduk Madinah. Orang Indonesia kalau langsung di Yalamlam sebelum masuk kota Jeddah. Makanya kalau kita orang umroh dari Jakarta atau dari Indonesia mau langsung ke Mekah, pakai kain ihramnya di atas pesawat. Makanya di bandara suka ada yang sudah pakai pesawat, berarti dia sampai Jeddah langsung ke Mekah. Karena kalau sampai di Jeddah sudah lewat Yalamlam, Yalamlam sudah lewat. Itu waktu pesawat lewat, ini Yalamlam, turun Jeddah. Jadi dia di atas. Makanya mikotnya di sini namanya mikot makani. Mikot tempat. Harus sudah niat di sini. Kalau di Jeddah baru niat. Para ulama, sebagian ulama mengatakan kena dam, sebagian ulama enggak kena dam karena kadang darurat. Tapi sudah menjadi ikhtilaf. Makanya lebih aman sudah pakai kain ihram. Kalau ibu-ibu sih enak tinggal niat doang. Bawa bapak nih yang pakai ihram. Kan masalahnya kagak pakai apa-apaan bisa. Di bandara masuk ke kamar mandi kan kecil tuh. Kalau yang nggak biasa muter-muter setengah jam tuh pakai gituan.
pakai keringat makanya habis begitu begini makin lagi Mekah itu ribet. Yang paling enak berangkat dari Jeddah langsung ke Madinah, aman, pakai biasa saja. Dari Madinah mikotnya namanya Bir Ali atau Abyar Ali. Dari Yalamlam, dari Indonesia Yalamlam. Nanti dari Yaman kemudian sama Yalamlam. Dari arah Yaman sama dengan Yaman seperti Indonesia. Kemudian kalau dari Irak nanti dari Jirana dan seterusnya. Itu namanya mikot makani. Sementara mikot zamani yang berbeda. Mikot makani sama seperti orang haji. Tapi mikot zamani, apa itu mikot zamani? Niat, waktu, kapan niatnya, ini yang beda. Orang haji hanya di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau umroh kapan aja. Ini sekarang bulan apa nih? Jumadil akhir ya. Akhir Jumadil, mau masuk Rejab. Sabtu besok Rejab, awal 1 Rejab. Sekarang umroh boleh. Kalau haji nggak bisa niat sekarang. Niatnya nanti habis Syawal masuk Dzulhijjah, Dzulqa'dah mah boleh masuk di sana. Kalau sekarang umroh bebas, boleh bulan Maulid, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Rabiul Awwal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bebas. Itu bedanya. Tapi kalau untuk waktu pakaian sama persis seperti orang haji. Cuman waktu umroh bebas. Makanya umroh walaupun banyak nggak ada yang sampai mati. Doain ya, saya mau umroh kenapa? Biar sebentar nggak desek-desekan, nggak lempar waktu di Mina, nggak ada minanya kita. Nggak ada minanya, desek-desekan, insya Allah serame-ramenya nggak seperti waktu haji. Kenapa? Karena kita bebas berangkatnya. Mau sekarang, besok, lusa, bulan depan, sampai bulan Ramadan kita boleh. Nah ini bebasnya namanya mikot zamani. Nah mikot zamani kapan mulai niatnya? Umroh bebas, haji tidak bebas. Itu saja perbedaan. Selebihnya semuanya sama seperti haji. Oleh karena itu para ulama sering mengatakan umroh ini disebut haji kecil. Kenapa disebut haji kecil? Itu dia, karena nggak ada di Arafah, nggak ada di Muzdalifah, nggak ada di Mina. Selebihnya sama. Oleh karena itu insya Allah orang yang sudah umroh belum haji, bayangan haji sudah kelihatan. Karena seperti itulah, hanya sedikit bedanya nanti di Arafah kita wukuf, kemudian di Muzdalifah nginep sampai pertengahan malam. Kemudian di Mina kita melempar jumlah. Selebihnya semuanya sama. Insya Allah yang sudah umrohnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum umroh, insya Allah diberikan kemudahan untuk berangkat umroh. Dan yang sudah umroh, insya Allah nanti dimudahkan lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah tata cara dan hukumnya sama seperti haji. Sekarang yang ketiga, bagaimana Ustaz dengan Rasulullah? Nah, di dalam haji Rasulullah disebutkan pernah 3 kali haji. 2 sebelum kenabian. Rasulullah sebelum menjadi nabi sempat haji 2 kali. Kok sebelum jadi nabi kok haji 2 kali? Iya, karena haji itu bukan di zaman nabi, tapi di zaman sebelum nabi sudah ada haji. Dari zaman Nabi Ibrahim. Kita tahu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama kali itulah yang adanya perintah untuk berhaji. Jadi Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi dan Rasul sempat haji 2 kali. Hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatihi, sebelum dia dibangkitkan menjadi Nabi sudah sempat haji 2 kali. Kemudian setelah jadi Nabi baru dia haji sekali, yaitu disebut dengan Hajjatul Wada, yang disebut dengan haji wada. Karena setelah haji yang ketiga Rasulullah 80 hari 2 kemudian 20 hari itu 82 hari, yaitu 82 hari kemudian Rasulullah meninggal dunia setelah haji wada. Berarti Rasulullah haji sempat 3 kali. 2 sebelum jadi Nabi dan Rasul, 1 setelah menjadi Nabi dan Rasul. Kalau umrohnya berapa kali? Rasulullah 4 kali Rasulullah umroh. Yang pertama umroh yang disebut dengan yaitu umroh yaitu Hudaybiyah, yang di umroh tetapi gagal. Bagaimana gagal? Rasulullah pernah umroh berangkat, dikatakan waktu itu banyak membawa Rasulullah SAW, membawa para sahabat Rasulullah. Ada yang mengatakan 15.000. Rasulullah membawa banyak orang-orang untuk berangkat umroh. Ada yang mengatakan 10.000 lebih. Intinya Rasulullah SAW umroh yaitu di tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah berangkat bawa kambing. Sahabat-sahabat bawa kambing, udah talbik, udah pakai ihram. Sahabat udah bawa kain ihram, bawa kambing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari Madinah, dari Bir Ali sudah berangkat ya, rame-rame.
Pas sampai mau masuk kota Mekah, daerah namanya Hudaybiyah. Di perbatasan kota Mekah namanya wilayah Hudaybiyah, ternyata orang kafir Quraisy Mekah dengar Rasulullah mau berangkat, mau umrah masuk ke dalam kota Mekah, rame-rame ngejegat, menghadang Rasulullah, menyegat Rasulullah di Hudaybiyah. Rasulullah nggak bisa masuk, berhenti. Wah, di sana pasukan udah bawa pedang, bawa panah, udah bawa tombak. Ini mau perang, padahal Rasulullah nggak mau perang. Rasulullah bilang saya mau umrah. Ini bawa kambing, saya nggak bawa senjata macam-macam. Dia bawa pedang ala kadarnya seperti orang dulu, di mana-mana bawa pedang. Tapi persiapan perang nggak ada, orang pakai ihram semuanya. Tapi orang Arab Quraisy Mekah ini bilang nggak, pokoknya nggak boleh umrah katanya, harus balik. Mau disuruh balik Nabi. Padahal dari Mekah udah bawa kambing, bawa kain, pakai kain ihram, sampai di Hudaybiyah ini satu langkah lagi masuk Mekah, satu langkah lagi di perbatasan, di stop nggak boleh. Wah, Umar bin Khattab itu waktu di stop sampai muter-muter dia. Kalau kita baca sejarah tentang Hudaybiyah, ini disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, yang akhirnya nanti terjadi perjanjian damai, gencatan senjata di Hudaybiyah. Itu proses yang cukup panjang sampai Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alasnalah, ya Rasulullah, kita kan benar. Ya Rasulullah, bukan kau seorang Rasul. Kenapa? Perang aja deh, perang, dengan perang daripada balik. Bayangin dari Mekah ke Madinah, pakai unta, pakai kuda, jalan kaki, hampir seminggu, sampai di depan masuk mau Mekah nggak boleh masuk. Nih kita kalau ada orang umroh berangkat, sampai Jeddah disuruh balik, sakit hatinya luar biasa. Jeddah tinggal masuk lagi ke Mekah setengah jam, satu jam masuk kota Mekah, cuma 50 kilo dari Jeddah ke Mekah. Masuk kota Mekah ditahan, sakit hatinya. Orang sakit hati kalau dimasuk di bandara Soekarno sudah dicegat nggak berangkat, sakit hati. Tapi lebih sakit lagi kalau udah sampai di mana, di depan mata baru balik. Nabi Muhammad ini padahal kita pakai pesawat enak, waliyadzubillah, jangan sampai kita kayak begitu. Sakit hatinya di depan mata, sudah mau masuk ibadah nggak dikasih. Nabi Muhammad berjalan seminggu di depan mata ditahan. Tapi Rasulullah sabar sampai akhirnya ada yang bilang perang saja, atau para sahabat, udah Rasulullah perangnya mati-mati dah daripada mesti balik. Ini kambing udah bawa-bawa, udah pakai kain ihram seminggu, sampai di sini disuruh pulang, udah perang aja perang. Udah tegang waktu itu. Orang kafir Quraisy Mekah juga ngeliat, wah ini kayaknya Nabi Muhammad, sahabat-sahabat pada ngamuk semua nih. Akhirnya secara singkat sampai terjadi perjanjian. Perjanjian disebut dengan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Terjadi perjanjian, Nabi Muhammad langsung jadi juru bicaranya. Orang kafir diutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini orang ahli diplomasi, tukang pintar ngomong. Debat, akhirnya terjadi perjanjian. Perjanjian di situ ada 10 poin perjanjiannya. Yang tukang nulis perjanjian dari Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Intinya, singkat cerita, pokoknya Nabi harus pulang ke kota Madinah, nggak boleh masuk kota Mekah. Ini umrahnya Rasul yang pertama, walaupun gagal. Nabi gagal karena nggak boleh masuk, padahal udah kena ihram. Akhirnya Rasulullah bilang, potong kambing-kambing kalian. Disuruh potong tuh kambing. Ini umrah, maksudnya Rasulullah mau umrah, nantinya mau haji. Karena Rasulullah SAW umrahnya semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kalau kita baca sejarah Rasulullah semua umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena habis umrah biasanya Rasulullah nunggu sebentar langsung haji. Jadi Rasulullah semua 4 kali umrahnya di bulan Dzulqa'dah Rasulullah. Kita kita ngikutin sunnah Dzulqa'dah, kita nggak bisa. Karena di bulan Syawal sudah ketutup, nggak boleh ada orang umrah. Ramadan akhir selesai, nggak ada orang umrah, berangkat umrah bulan Syawal nggak ada. Karena ditutup persiapan untuk bulan haji, jadi nggak ada lagi umrah. Umrah terakhir di akhir bulan Ramadan. Makanya kita mau ngikutin sunnah nggak bisa. Umrah bulan Dzulqa'dah nggak bisa. Rasulullah umrahnya semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ditahan. Rasulullah sudah balik. Rasulullah udah bawa kambing. Kata Nabi, potong kambing kalian. Sahabat pada nggak mau nyok. Padahal Rasulullah bilang, potong sembelih hewan-hewan kalian. Sahabat diem aja kagak mau potong. Nggak nurut sama Nabi. Sampai Nabi mukanya marah. Mukanya itu Rasulullah merah, saking marahnya Rasulullah. Potong hewan-hewan kalian. Nggak ada yang mau potong, sahabat. Mukanya Rasulullah merah, menunjukkan Rasulullah marah. Tetapi kenapa ini sahabat pada nggak nurut? Karena sahabat itu diem. Mereka berharap semoga turun wahyu perang aja deh.
daripada motong kambing kita mendingan perang. Itu udah gemeter mau megang apa, udah pegel sama orang kafir Quraisy Mekah. Sampai kata mereka, ya Rasulullah, demi Allah kalau kau suruh perang kami perang, tidak akan kami mundur sedikit pun, walaupun senjata kami seadanya, walaupun pakai kain ihram kami siap berperang sampai tetes darah yang terakhir, walaupun mereka lengkap senjatanya kami siap perang ya Rasul. Rasulullah diam. Rasulullah enggak. Rasulullah ini kalau ngikutin emosi, inilah pemimpin yang luar biasa. Ini junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diam, potong. Ada nggak mau motong, kambing diam aja, berharap mereka turun wahyu perang aja deh. Ini nggak mau motong. Akhirnya Rasulullah mukanya merah marah. Rasulullah masuk ke tenda. Pas lagi di tenda Rasulullah ketemu salah satu istrinya, dia mengatakan Ummu Salamah. Kenapa ya Rasulullah? Mukanya Rasulullah merah, istrinya tahu. Kenapa ya Rasulullah? Aku memerintahkan para sahabat untuk motong kambingnya, pada nggak mau nurut, pada diem aja semuanya, membuat aku marah. Mereka tidak menurut aku, katanya. Kata Ummu Salamah, udah begini aja ya Rasul, nggak usah ngomong ya Rasul, mendingan kamu keluar, kamu ambil pedangmu, kamu kan bawa kambing juga, potong aja kambing kamu. Rasulullah lihat ini saran istri. Rasulullah keluar, kambing itu Rasulullah kalau motong sendirian tuh kambing, dijatuh itu kambing dipotong. Ngelihat Rasulullah motong kambing, semuanya bergerak, mau ikan kambing masing-masing dipotong semuanya. Karena ngelihat Rasulullah motong, udah nggak mungkin ada perintah lain. Rasulullah dimotong, akhirnya semuanya motong kambingnya masing-masing semuanya. Kenapa? Rasulullah motong. Itulah, lihat luar biasa istri yang bisa membantu masalah suami. Walaupun seorang ulama besar kadang-kadang membutuhkan saran-saran dari istrinya. Buka hal toko besar tetap butuh istri luar biasa, istri yang soleha bisa membantu suami. Jangan suami lagi robot, kenapa? Udah emang begitu. Maaf ya Rasulullah, nggak perlu. Emang sahabat kamu tuh pada begitu, pada bangkang, mau kagak begitu. Diberikan jalan keluarnya, diademkan. Rasulullah SAW pernah mungkin cerita, Rasulullah dapat wahyu, gemeter Rasulullah dari gua Hira turun ketemu Khadijah. Kenapa ya Rasulullah? Wah, kenapa wahai suami? Aku mendapatkan satu makhluk yang berwarna putih. Akhirnya kata Rasul, kata Khadijah, jangan khawatir wahai suamiku, itu pasti makhluk yang baik yang datang kepada kamu, karena engkau orangnya jujur, tidak pernah menyakiti orang, menyambung tali silaturahim, dan seterusnya. Akhirnya Nabi tenang. Begitulah peran seorang suami dan juga peran seorang istri, saling luar biasa. Istrinya goncang, suaminya ngademin. Suami goncang, yang ngademin istri. Jangan saling apa? Saling manasin, boleh berantem. Wah, inilah ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya tidak berpanjang lebar. Intinya Nabi Muhammad pulang dengan para sahabatnya itu di tahun ke-6 Hijriah. Di tahun ke-7, satu tahun kemudian berangkat Rasulullah umrah. Ini berangkat Rasulullah SAW di tahun ke-7, sampai disebut umrah ini disebut umratul qadha. Disebut umratul qadha. Kalau kita dengar umrah qadha, itu dia tahun ke-7 Hijriah. Masuk kenapa di umratul qadha? Karena waktu tahun kemarin gagal. Ini sebagai penggantinya. Karena orang kafir Quraisy Mekah, tahun ini, hari ini engkau harus pulang wahai Nabi Muhammad dan kamu para sahabat pulang semuanya. Tahun depan baru datang lagi boleh umrah. Tahun ini nggak boleh. Akhirnya mereka pulang tahun ke-6. Tahun ke-7 Rasulullah berangkat dengan para sahabat, disebut umratul qadha. Masuk tanggal sama bulan Dzulqa'dah Rasulullah berangkat, masuk umrah tahun ke-7. Setelah itu tahun ke-8 Rasulullah umrah lagi. Ya, tahun Rasulullah umrah, tahun ke-8 Rasulullah umrah lagi. Waktu itu umrah tahun ke-8 sekaligus pembukaan kota Mekah. Jadi setelah Fatu Mekah, selesai Fatu Mekah, ternyata ada pasukan Taif di Jeddah, sekitar Jeddah, yang siap-siap untuk menyerang Nabi. Setelah selesai penyerangan kota Mekah, langsung berlanjut menaklukkan Taif. Setelah menaklukkan Taif, di sekitarnya peperangan Hunain. Setelah peperangan Hunain, Rasulullah selesai menang. Rasulullah nggak pulang ke Madinah, tapi masuk dulu ke Ji'ranah. Namanya umrah Ji'ranah. Makanya nanti kalau orang sudah selesai umrah yang wajib, biasanya nanti sehari 2 hari kemudian berangkat ke Ji'ranah. Ji'ranah itu tempat umrahnya Rasulullah di tahun ke-8 Hijriah. Masuk ke Ji'ranah, Rasulullah ihram di Ji'ranah, masuk umrah. Jadi umrah yang ketiga di tahun ke-8 yang disebut dengan umrah Ji'ranah. Jadi umrah Hudaybiyah gagal, tapi disebut umrah juga. Yang kedua umrah qadha, yang ketiga ini tahun ke-6 Hudaybiyah,
tahun ke-7 umratul qadha, tahun ke-8 umrah ji'rana, yang ke-4 umrahnya kapan? Waktu di tahun ke-9 atau haji wada. Bersama dengan haji, sebelum haji di bulan Dzulqa'dah Rasulullah umrah, langsung dilanjutkan dengan haji. Itulah hajinya Rasulullah, yaitu di haji wada. Sebelum haji wada di bulan Dzulhijjah, tentunya di bulan Dzulqa'dahnya Rasulullah umrah. Berarti Rasulullah sempat umrah 4 kali. Ini luar biasa Nabi Muhammad SAW. Hajinya 3 kali, 2 sebelum kenabian, 1 setelah kenabian. Umrah 4 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ustaz, bagaimana nih hukum umrah? Hukum umrah ini bagaimana? Wajib apa sunnah? Yang pertama, menurut Imam Syafi'i di dalam mazhabnya yang sahih, dan juga menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, umrah itu fardu ainin fil umri marrah. Kata Imam Syafi'i, fardu ain, umrah itu adalah fardu setiap orang muslim, muslimah yang mampu, wajib pergi umrah seumur hidupnya sekali paling enggak. Nih kalau kita punya kemampuan, punya rezeki lebih, wajib bagi seorang muslim dan muslimah dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad umrah walaupun cuma sekali. Jadi kalau kita punya kemampuan, kagak umrah hukumnya dosa menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi umrah hukumnya fardu ain, baik laki-laki dan perempuan seumur hidup sekali, seumur hidup sekali. Insyaallah kita jangan sampai dimeninggalkan kecuali diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Amin. Ini yang pertama, yang mampu. Yang nggak mampu nggak usah macam-macam, jual rumah. Ngapain umrah saat ini fardu ain menurut Imam Syafi'i? Jual rumah, pulang puyeng gitu, tinggal di mana? Rumah habis dijual, ini kagak ada, ini kagak ada. Ini yang mampu, sama seperti haji, seperti yang saya bilang, sama seperti haji. Umrah kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukumnya wajib sekali seumur hidupnya. Kalau 2 kali 3 kali sunnah, tapi yang wajib sekali, yang pertama wajib. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, seumur hidupnya sekali sunnah. Jadi dibilang sunnah umrah. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah hukumnya sunnah, tapi Imam Syafi'i yang kita pegang, kita bermadzhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mengatakan fardu ain fil umri marrah. Setiap kita kalau punya kemampuan wajib pergi umrah seumur hidupnya walaupun cuma sekali. Ini hukumnya. Insyaallah kita sekali diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan apalagi zaman sekarang ini, kalau kita mau berangkat umur di 70, berangkat haji daftar. Berangkatnya tahun berapa kira-kira? 2000. Kalau sekarang kan 2013 nih. 2020. Insya Allah panjang umur ya, 77 tahun berangkat, 77 tahun. Insya Allah sih kalau umur, insya Allah panjang umur. Tapi kalau namanya umur lah, udah 7 tahun, ya Allah dropnya. Apalagi kemarin saya dapat berita di daerah Indonesia juga, saya lupa saya sebutkan, yaitu sudah hampir 17 tahun baru dapat berangkat. Ya Allah hebat banget tuh daerah berangkat. Ini 10, Malang 10, daerah Jawa Timur banyak 10, tapi sudah ada sampai 17. Nah kalau umur 60 aja berangkat daftar, 17 tahun, berarti kali aja berapa itu? Tambah 77. Ya Allah, insya Allah panjang umur. Jangan yang daftar sampai lupa, Pak pergi haji emang pernah daftar. Udah 17 tahun kelupaan, kita kelamaan udah. Ya Allah, oleh karena itu alhamdulillah ada kemudahan umroh, kita bisa berangkat. Insyaallah sekali lagi, kalau kita diberikan kemudahan haji, alhamdulillah, paling tidak diberikan kemudahan untuk bisa berangkat umrah. Kalau hari ini kita doain Ustaz, insyaallah kedepannya kita yang didoain karena kita berangkat semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir tentunya berbicara tentang umrah yang cukup banyak fadailnya, keistimewaannya. Saya tidak bacakan semuanya, di antaranya saja. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah mengatakan,
al-umratu ilal umrati kafarah. Dari umrah satu ke umrah yang kedua adalah penghapus dosa. Maksud berarti penghapus dosa menjadi 2 umrah? Enggak. Maksudnya karena orang umrah itu suka sering. Kalau haji biasanya sekali, kalau umrah suka sering. Makanya kata Nabi, dari umrah satu ke umrah yang lain kafarah lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ustaz, kalau sekali sama kata para ulama, sekali kita berangkat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umrah. Subhanallah, umrah berangkat umrah diampuni dosa kita. Makanya jangan kaget. Banyak orang-orang yang habis kepleset dosa umrah. Pulang kapan tak umrah lagi. Punya duit umrah dulu. Nah, yang kayak begini tentunya mau batil. Kita lihat nih di TV, wah umrah udah apa? Mau penyanyi model apa umrah semuanya. Karena dia tahu fadilah umrah dapat apa? Ngapusin dosa. Memang benar. Tapi nggak tahu kalau cuma umrah ntar niatnya untuk apa? Ntar habis disono habis dari umrah plus bukan umrah biasa, umrah plus Eropa, Amerika, terakhir Singapura, Jakarta. Itu kalau dapat pahala udah habis dosanya, berangkat ke sono kemarin udah tambah lagi tuh. Nah, ke Eropa lagi, ke Jerman, ke Italia, lari lagi kemana? Ke Amerika lagi. Wow, seputar Singapura terakhir lah. Di Singapura, Jakarta. Kira-kira dosanya udah habis belum ya? Sekarang saya lihat ada lagi yang model umroh plus, tapi umrohnya ditaruh belakangan, berangkat dulu ke Eropa, habis itu ke Amerika, baru ke mana? Nah itu mendingan katanya, kalau kesononya itu banyak, kesini itu habis. Ya main hitung-hitungan kayak begitu hitungannya. Karena kita tahu Bapak Ibu, setiap dosa pasti atau setiap kemaksiatan pasti mengandung dosa, setiap kemaksiatan pasti berdosa. Tapi bukan setiap dan tidak setiap ibadah itu mengandung pahala. Karena kalau kita melakukan maksiat nggak pakai syarat-syarat harus berdosa, pasti dosa. Maksiat nggak perlu ditanya ikhlas apa kagak ikhlas, diniatin apa kagak niatin, yang namanya maksiat pasti. Tapi kalau ibadah ada syaratnya tuh, nggak langsung dapat pahala, ditanya dulu ikhlas nggak ikhlas, syaratnya bener apa nggak bener. Makanya hati-hati, jangan diiringi tiap maksiat langsung ibadah aman. Tunggu dulu ibadahnya benar apa kagak benar, itu yang kita khawatir. Maksiat udah pasti dosa, ibadahnya belum tentu pahala, yang itu kita khawatirin. Insyaallah ini yang pertama, penghapus dosa adalah hadis di Bukhari, Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua, umrah dapat menghilangkan kemiskinan. Ya Allah, umrah padahal kan umrah duit, ngeluarin duit. Haji ngeluarin duit, tapi sebenarnya kata Rasulullah, umrah dan haji malah menghilangkan kemiskinan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wad dhunub. Lihat kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah, ikuti antara haji dan umrah. Artinya kau punya berangkat haji, kau punya uang berangkat umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub. Karena keduanya itu haji dan umrah, yanfiyan dapat membersihkan keduanya itu al-faqra wad dhunub, kefakiran dan dosa. Fakir bisa hilang dengan apa? Haji dan umrah. Subhanallah, orang haji dan umrah bisa ngapusin dosa dan ngapusin kemiskinan. Kama yanfi al-qiru khabathal hadid, sebagaimana amplas bisa membersihin kotoran-kotoran besi, artinya karat. Ini amplas besi yang karatan kita amplas rontok. Begitulah haji dan umroh bisa merontokkan kefakiran dan dosa seperti amplas membersihkan kotoran-kotoran yang ada di besi. Subhanallah. Jadi jangan khawatir, uang yang kita keluarkan untuk haji dan umroh itu sebenarnya menghilangkan kefakiran. Yang ketiga, tentunya ini kalau kita sebutkan semua cukup banyak ini hadis-hadis tentang kemuliaan umroh. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya mustajab. Doanya dapat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau malam ini kita doain Ustaz Mardi untuk umrah, maka di sana jangan lupa dia juga ngedoain kita. Kalau perlu sebutin saat namanya tuatu. Kan hafal tuh. Nah, kalau perlu, kalau nggak perlu dia cuma semuanya dah. Mana dipoto, doain luar biasa. Kalau enggak, ya Allah kabulkan hajat setiap orang yang mendoakan saya dan seterusnya. Hari ini nggak perlu satu-satu kacau segini nih.
apalagi kencang pakai suara tuh orang bingung nih amalan siapa wali yang mana disebutin namanya tawasul. Wali-wali banyak banget ya, wali saya tuh semua ditulisin. Nah ini tentunya kita jamak saja bahwa kita doa, dan ini luar biasa doanya. Bahkan di dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu dia memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini sa'abdil umrah, saya akan melaksanakan umrah ya Rasulullah. Umar bin Khattab izin sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jadikan aku di dalam doamu nanti, kata Rasulullah SAW. Jadikan aku, bagikan aku sebagian doa. Jadi kalau kau berdoa, sebutkan juga aku di situ. Artinya kalau kau berdoa, jangan lupa doakan aku. Rasulullah masih minta dan nitip doa sama Umar bin Khattab waktu dia mau umroh. Begitu juga kita. Sehebat apapun kita, sealim apapun kita, kalau ada yang umroh nitip doa, jangan dibilang dia masih sebawa. Enggak ada doa, karena Rasulullah pernah nitip doa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doanya mustajab. Ya Allah, ini kalau kita bacakan semuanya, begitu banyak hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan orang yang berumroh. Oleh karena itu insya Allah kita semuanya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengingatkan kepada Ustaz Mardi dan juga kepada orang yang hendak berumroh, ketika sampai ke Madinah, maka jangan lupa perbanyak sholat di Masjid Nabawi, karena as-salatu fi masjid hadza khairum min alfi salah mimma siwa. Sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 rakaat daripada sholat di tempat lain. Bagaimana kalau berjamaah, luar biasa, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa juga berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengatakan, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang berziarah setelah meninggalku, dia seakan-akan berziarah kepada aku saat aku hidup. Ya Allah, waktu kita sampai di depan kuburan Nabi, ucapkan salam, bersikaplah seperti waktu dia hidup. Kalau kita dia hidup, bagaimana sikap kita? Itulah yang harus kita keluarkan di depan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan lupa untuk berziarah ke Baqi dan juga Uhud, karena disitulah Rasulullah hampir setiap minggunya berziarah kepada ahli Baqi dan ahli Uhud. Kalau kita berziarah kedua tempat ini, berarti kita mengikuti jejak langkah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan lupa untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba, karena Rasulullah man shalla raka'atain fi Masjidil Quba ta'dilul umrah. Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia seperti pahala umroh. 2 rakaat sholat seperti dapat pahala umroh. Luar biasa. Begitu banyak pahala dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berumroh. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai penutup, mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga guru kita, Ustaz kita, Ustaz Mardi yang akan mengadakan perjalanan umroh, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kebaikan, pahala yang disampaikan oleh Nabi beliau peroleh insyaallah. Dan juga insyaallah di dalam perjalanannya sampai pulangnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anallaha yasabuhum salamah wa yarudduhum ila utani min salimin ghalimin mahfudin marzuqin fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.